Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, nah kita kembali lagi ya di kimia. Kimia kita akan mulai hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Minta tolong Charlene ya dipimpin doa, silahkan. Oke, Bu. Bu Fiona dan teman-teman, mari kita berdoa. Syukur, amin. Amin. Terima kasih. Minta tolong dibuka kameranya. Ada beberapa yang ada masalah jaringan ya, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Minta tolong disiapkan, Kevin. Oke, Bu. Siap, beri salam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Nah, berarti cuma Kelvin aja yang tidak hadir ya. Yang lain lengkap. Kelvin izin, kemudian untuk Ilya tadi, tapi sudah masuk ya? Ya, Bu. Saya cuma nggak nyalain. Oke, udah masuk. Oke. Kita akan lanjutkan ya materi kita yang kemarin. Oke, udah siap semua ya mulai hari ini ya? Siap, Bu. Oke. Nah, kita akan masuk ke pertemuan kedua dari pelajaran hidrolisis. Kalau yang kemarin sudah ya, yang pertama, kemudian kita lanjutkan yang kedua. Ini kita mau menentukan tetapan hidrolisis dan juga menentukan pH larutan garam. Nah, untuk materinya sudah Ibu share di Classroom. Nanti bisa kalian cek lagi Classroom kalian ya. Kemudian di sini Ibu juga berikan link live worksheet seperti pertemuan yang sebelumnya untuk dikerjakan secara berkelompok, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita mau menentukan, gitu ya. Nah, kemudian kalau Ibu tanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Menentukan sifat garam. Menentukan sifat garam. Ya. garam. Oke. Ya, sip. Jadi yang pertemuan sebelumnya kita kemarin sudah menentukan sifat larutan garam. Nah, nanti di sini Ibu akan tampilkan juga di live worksheet-nya, misalkan ada contoh. Di sini ada obat mah. Obat mah ini berarti kan obat mah itu apa sih ya? Asam lambungnya naik ya. Asam lambung naik. Kemudian bagaimana sih untuk menentukan pH larutan garam ini, kira-kira bagaimana? Kemudian ketika kita mau mencari rumusnya, rumus untuk menghitung pH larutan garam, ini bagaimana? Apakah rumusnya ini akan sama untuk garam, semua garam? Beda, Bu, beda. Beda, Bu. Beda ya? Beda, karena kita sebelumnya udah tahu sifatnya juga beda. Kita akan buktikan dulu nih, apa benar gitu ya. Nah, kemudian silahkan kalian berkelompok. Ini di sini untuk menentukan, jadi untuk mencari rumus pH larutan garam. Di sini juga ada video, nanti silahkan kalian bisa lihat videonya di sini ya. Kemudian silahkan masuk ke LKPD yang sudah Ibu berikan, LKPD interaktif yang sudah Ibu bagikan di Classroom. Nah, untuk kelompoknya ini ya, Nak ya, silahkan kalian berkelompok. Kemudian nanti silahkan kalian keluar ya, keluar dari Jimit ini. Silahkan berkelompok, nanti kalau sudah kembali lagi ke sini untuk presentasi. Ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Belum, Bu. Belum ya, aman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti silahkan kalian keluar ya, Nak. Nanti 15 menit sebelum pelajaran selesai, kita kembali lagi ya ke room ini. Oke? Terima kasih, silahkan keluar, Nak. Selamat siang, Nak. Siang, Bu. Sudah kembali lagi ke sini. Coba. Berarti tidak hadir ya. Oke, berarti yang lain udah lengkap ya. Nah, ini untuk hasil diskusi kalian ya. Jadi untuk hasil diskusi yang kelompok 1, nah silakan dipresentasikan, Nak. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok 1? Saya. Mau siapa dulu? Oke, silakan. Antonius ya. Jadi reaksi antara Untuk
mencari KH NH4OH. Dari KH maksudnya adalah KW. Untuk mencari H plus itu akar KW. Akar dari KW per KB dikali NH. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 1 ya sudah bagus. Nah ini kelompok 2. Nah, minta tolong silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Jadi, Kelompok 2. iya Bu. Saya dulu ya Bu. Jadi klorida dengan ion negatif. Untuk mendapatkan KH dapat mencari A plus KW per KB. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4 dulu, nak. Oke, berarti yang pertama kalau Garam itu atau KH? aku Bu. Terus kalau misalnya KH itu sama dengan KW per KB, H plus itu akar dari KW per KB dikalikan dengan garam. Oke, bagus ya. Kelompok 4 juga sudah bagus. Tiga ini orang yang asam lemah basa kuat ya. Nah, silakan yang kelompok 3. Siapa nih? KH itu sama dengan KW per KA. Untuk mencari OH dapat untuk mencari OH. Oke, terima kasih ya, nak. Jadi ini sudah ada hasil diskusi kalian. Kelompok 1 sampai 4 sudah melakukan yang terbaik ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum Ibu lanjutkan lagi. Lanjut ya. Nggak ada? Silakan kalian bisa sampaikan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan, kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk menentukan pH garam terdapat beberapa rumus tergantung sesuai dengan penyusunnya. Oke, bagus Audrey ya. Kalau misalnya terdiri dari asam kuat, basa lemah, maka dia mencari pH. Oke, terima kasih Ilya ya. Jadi kalau dia itu terdiri dari asam kuat, basa lemah, berarti karena yang kuatnya itu asam, maka rumusnya yang H+. Yang lemahnya basa berarti KW per KB, gitu ya. Nah, kalau terdiri dari asam lemah dan basa kuat, maka cari pH-nya pakai OH-. Oke, Ines. Makasih ya Ines, bagus. Jadi kalau terdiri dari asam lemah dan basa lemah, jadi kita bisa mencari pH-nya dengan menggunakan rumus H+, yaitu dengan akar KW per KB dikali KA. Oke, bagus Felicia ya. Jadi kalau asam lemah, basa lemah, sama-sama lemah nih, kita untuk mencari H+-nya adalah KW per KB dikali KA. Tetapan hidrolisis asam kuat basa lemah adalah KH sama dengan KW per KB. Patricia ya. Makasih, bagus Patricia. Untuk menetapkan tetapan hidrolisis asam lemah basa kuat, kita dapat menggunakan rumus KH sama dengan KW per KA. Oke, bagus Sharlin ya. Untuk menetapkan hidrolisis asam lemah dan basa lemah, KH-nya dapat diperoleh dengan KW dibagi dengan KA kali KB. Andrea ya, bagus ya. Jadi kalau untuk menentukan tetapan hidrolisis, sama lemah ya ini ya, asam lemah, basa lemah, berarti ini KW dibagi KA per KB, gini ya. Kemudian ada lagi, Tamara, coba Ibu mau dengar, Tamara. Nicholas? Tamara atau Nicholas? Tadi saya sama kayak yang lain. Oh, sama ya. Oke, sip. Ini bisa dilihat lagi di sini, di slide yang Ibu berikan juga ada ya. Jadi untuk KH-nya seperti ini. Nanti silakan kalian amati lagi, pahami lebih lagi untuk mencari rumus yang sesuai. Itu ada yang ditanyakan atau tidak? Sampai sini? Sudah jelas ya? Oke. Nah, kemudian Ibu tanya, untuk pembelajaran hari ini, ada yang mau disampaikan tidak? Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira dapat sesuatu apa? Yang selain kesimpulan tadi boleh ya? Dari pembelajaran ini kita jadi lebih teliti dalam membedakan yang mana asam sama yang mana basa. Nah, jadi kita lebih teliti lagi untuk menentukan mana asam, mana basa. Kemudian juga bisa juga lebih teliti lagi mana asam kuat, mana yang lemah, basa kuat, mana yang kuat, mana yang lemah. Gitu ya. Bagus, Pandi. Terima kasih. Kalau ya, Tamara. Kalau menurut aku kayak seru gitu, soalnya kayak bisa nurunin rumus sendiri. Oke, seru ya. Seru bisa mencari rumus sendiri. Jadi itu yang diharapkan dari pembelajaran hari ini. Jadi bisa mencari
menentukan rumus sendiri. Mudah-mudahan berdasarkan pengalaman pembelajaran ini bisa makin membuat paham ya, karena rumus asam basa itu kan banyak. Kalau kita lihat itu ternyata banyak. Ada asam basa yang kemarin, terus materi yang hidrolisis, penyangga juga, itu semua rumusnya ada banyak. Rumusnya ada macam-macam rumus ya. Ada lagi yang lain, refleksi yang lain, bagus Tamara. Ibu, saya Bu. Mhm. Dari pembelajaran hari ini saya bisa belajar Bu kalau misalkan rumus pH hidrolisis itu ternyata berbeda dengan rumus pH asam basa. Oke, terima kasih Jessica ya. Jadi ternyata kalau kita lihat rumusnya itu beda. Walaupun kalau kita lihat di sini sama-sama dia memiliki sifat misal asam, misal di sini basa begitu ya. Tapi ketika kita mencari rumus pH itu beda dengan yang pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih Jessica, sudah bagus. Kemudian ada lagi pertanyaan atau mau tambahan yang lain? Kalau tidak ada, Ibu akan berikan soal ya. Nah, silahkan kalian masuk ke link yang Ibu berikan ini. Oh ya, ini udah ada yang selesai ya. Nah, ini udah ada nih hasil dari punya Tamara ya, udah masuk di sini. Nah, yang belum turn in silahkan ya. Nah, ini untuk hasilnya. Ini Ibu ambil contoh dari punya Tamara ya. Tadi yang tentang pasta gigi, gimana dengan kesehatan gigi kita. Pasta gigi ternyata dia ada kandungannya ya. Pasta gigi di sini ada kandungannya, di sini ada kandungan natrium klorida. Itu kenapa kok dia bisa digunakan untuk gigi kita ya. Jadi, apa sih namanya? Mencegah kerusakan gigi. Kan banyak bakteri tuh di mulut, kemudian dia bakteri itu biasa dia suka di lingkungan yang asam. Makanya dia ada kandungan seperti ini, NaF. Kandungannya dia basa gitu ya. Bagus. Nah, kemudian nanti Ibu sambil tunggu, masih ada waktu ya, nanti beberapa masih belum. Yang sudah bagus, sudah banyak yang benar. Kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada. Nggak ada? Oke. Berarti sudah jelas ya untuk pertemuan hari ini. Oke, berarti kalau sudah jelas, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jadi minggu depan itu kita masih melanjutkan di hidrolisis. Kalau hari ini kita sudah menyelesaikan menentukan rumus pH, untuk di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung. Jadi nanti kita masuk ke perhitungan pH. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, Nak. Kalau sudah, berarti kita tutup hari ini ya. Minta tolong ditutup doa. Bu Fiona dan teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Minta tolong disiapkan. Siap, beri salam. Selamat Selamat pagi pagi. Bu Fiona. Terima kasih Bu Fiona memberkati. Selamat siang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Thank you ya. Makasih Bu. Makasih. Ya, ayo. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih.